Dia tidak pernah meninggalkan rumah itu. Setiap hari dia pulang. Namun entah sejak kapan, rumah itu bukan lagi tempat untuk meletakkan lelah. Dia belajar satu hal sejak menikah. Laki-laki harus kuat. Kalau capek, tahan. Kalau pusing, simpan. Kalau takut, jangan cerita. Karena dia percaya tugasnya hanya satu, menyelesaikan semuanya. Setiap pagi dia berangkat lebih awal, pulang dengan kepala yang penuh, target, tagihan, tanggung jawab. Dia ingin bercerita, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan semakin lama, dia memilih diam. Di rumah, istrinya menunggu dengan cerita hari yang panjang. Aku capek banget, Mas. Kerjaan rumah, kerja tiada habisnya, anak-anak juga rewel terus. Kamu pulang selalu supen sendiri. Aku capek karena tidak pulang lagi. Aku tidak tahu di mana. Kamu selalu begini, tidak pernah ada perubahan. Dia mendengarkan, tapi pikirannya masih di luar. Ketika dia diam, istrinya mengira dia tidak peduli. Padahal dia hanya kehabisan tenaga. Dia ingin dipahami, tapi tidak pernah bilang. Dia ingin ditanya, capek, tapi tidak pernah meminta. Dia ingin rumah menjadi tempat pulang, tapi membawa beban ke dalam kepala. Suatu malam, dia duduk sendiri. Bukan mencari hiburan, hanya mencoba bernapas. Dan di sana, dia sadar bahwa diam terlalu lama bisa berubah menjadi jarak. Dalam sunyi itu teringat sabda Rasul. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dia tersentak karena menyia-nyiakan bukan hanya soal nafkah, tapi juga kehadiran. Dia masih bekerja, masih lelah, masih belajar. Tapi kini dia tahu satu hal, lelah yang tidak dibagi akan menjadi dinding. Dan rumah bisa hilang bukan karena ditinggalkan, tapi karena terlalu lama didiamkan. Malam itu rumah mereka tidak ribut. Tidak ada suara keras. Tidak ada pertengkaran. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama duduk dan sama-sama lelah. Mereka sudah lama menikah. Bukan pasangan yang sempurna, tapi juga bukan yang buruk. Suaminya lelah karena dunia, istrinya lelah karena rumah. Keduanya sama-sama berjuang, dan sama-sama merasa tidak cukup dipahami. Tidak ada yang salah besar, hanya hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk. Kalimat yang ditahan, perasaan yang tidak jadi diucapkan, harapan yang dianggap nanti saja. Suatu malam, istrinya berkata pelan, Aku sebenarnya tidak minta banyak. Aku cuma ingin kamu benar-benar ada saat kamu di rumah. Suaminya diam, bukan karena marah, tapi karena kalimat itu tepat mengenai lelahnya. Dia menjawab jauh lebih pelan. Aku kira selama aku bekerja dan pulang, itu sudah cukup. Malam itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang ada dua orang yang akhirnya jujur. Mereka teringat bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin umat, tetapi juga suami yang lembut. Beliau membantu di rumah, beliau mendengar, beliau hadir. Karena iman tidak diukur dari seberapa sibuk di luar, tapi seberapa lembut di dalam rumah. Sejak malam itu, tidak semua langsung membaik. Masih ada lelah, masih ada salah paham. Tapi kini ada satu kebiasaan baru. Berhenti sejenak, lalu bertanya, Capek? Kamu baik-baik saja? Aku dengar.
Rumah mereka tidak berubah bentuk. Orangnya masih sama. Masalahnya masih ada. Tapi suasananya berbeda. Karena rumah bukan tentang siapa yang paling kuat menahan, melainkan siapa yang mau saling menjaga. Dan malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat singgah. Ia kembali menjadi tempat pulang.